Nah, teman-teman, kita bakal mulai 10 menit lagi. Jadi jangan lupa siapin BG kalian dan juga jangan lupa on cam juga karena kita bakal mulai 10 menit lagi. Jangan lupa panggil teman-teman kalian juga buat segera join sesinya. Stay tune terus guys sampai 7.30 nanti.
Oke, halo semuanya. Karena waktu udah menunjukkan pukul 7.30 juga, kita bakal mulai sesi workshop UI UX hari ini. Nah, kita masuk sesi satu workshop UI UX di GDGOC Binus University Bandung dengan judul UI UX Essentials Expose, A Beginner's Guide. Nah, sesuai judulnya, hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang menjadi esensi dalam UI UX atau hal-hal yang harus kalian mengerti terlebih dahulu secara fundamental kalau kalian mau belajar UI UX. Nah, jadi buat kalian yang mungkin baru mau belajar UI UX banget nih, baru pertama banget, workshop ini cocok buat kalian yang mau belajar secara beginners. Nah, tapi sebelum aku masuk ke sesi hari ini, aku mau greet dulu dong si audiens hari ini, karena hari ini event pertama sebagai member kalian juga ya, join GDG OC Binus University Bandung. Gimana guys kabarnya? Apakah baik-baik saja? Atau nggak baik-baik aja? Atau galau? Atau sedih? Atau kue? Ya gimana guys? Kalian, kalian bisa drop di chat box atau on mic aja juga biar rame kita chill di sini. Lapar kah? Belum makan katanya. Sambil makan nggak apa-apa guys. Sambil makan nggak apa-apa, chill aja. Oke, makan snack, minum, tapi materinya tetap diperhatiin ya. Yo, Karena materi yang kita bakal sampaikan hari ini tentunya sangat penting dan sangat menarik juga buat kalian yang mungkin tertarik di UI UX. Ini dari betul. siapa? Dari Muhammad Zer, Haus Ilmu, mantap. Terus Mantap, ada bagus. Rahmat Arya, GBAB Bang. Hah? Nontonnya gimana? Agak Beresin dulu. bergema ya, berarti. Capek Terus tapi semangat katanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting masih semangat. semangat Naswa. Yang lain gimana nih? Apakah kalian is okay atau tidak gencana atau tidak ada jobu? Sedih? Atau kalian sedang happy? Harus happy dong karena hari ini kita bakal sama-sama belajar materi UI UX yang pokoknya nanti keren deh. Real, real. Kalau gitu kita langsung lanjut aja. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol tapi kayaknya si audiens belum kenal ya, Gum. Kalau gitu Yo, kita kenalan dulu. Jadi hari boleh ini guys. kita berdua, eh, aku sendiri sebagai Natasha dan di sini aku ditemenin sama partner aku, Kak Gumelar Adi. Di sini kita bakal nemenin kalian sesi satu ya UX dari awal sampai akhir. Jadi feel free kalau kalian mungkin mau tahu lebih banyak tentang kita, bisa search aja di LinkedIn nama kita atau IG, harusnya sama sih. Terus kalau kalian juga ada pertanyaan, feel free juga buat drop pertanyaan kalian di chat box atau langsung on mic aja. Nah, Sumresen aku boleh. resen juga boleh. Nah, di sini aku mau kasih info juga, UI UX Workshop kita ini terdiri dari 3 sesi yang bakal diadakan 3 hari berturut-turut dari sesi satu hari ini 9 Januari, kita ada di sini ya. Terus besok bakal diadakan session 2 10 Januari di jam yang sama, dan sesi 3 sesi terakhir, sesi penutup juga akan diadakan pada 11 Januari. Jadi teman-teman tetap stay tune terus, pantengin grupnya, pantengin IG GDGOC Binus Bandung, karena kita bakal banyak banget ngadain event yang gak kalah menarik nih dari event-event yang bakal mendatang. Atau event hari ini juga bakal harusnya oke sih. Karena kita banyak event yang lainnya juga. Jadi teman-teman kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa follow IG GDGOC Binus Bandung.
Nah, buat sesi satu hari ini kita bakal ngecover tiga materi. Materinya yang pertama ada What is UI UX, terus ada UX Research Method, sama Understanding Human Decision Making. Gimana Tuh, teman-teman, nggak sabar nggak nih mau belajar tiga materi hari ini? Atau kalian udah kayaknya terlalu gampang deh materi hari ini? Coba drop di chat box. Atau on mic juga oke, is okay. Halo guys, apakah kalian masih ada di sini? gas air. Akhirnya guys, ae. Yang lain bagaimana? Apakah cuma Kak Hendra yang gas aja, yang lain kayaknya mager. Kita sambil ngobrol aja guys biar asik di langsung aja apa unmute ataupun open mic. Open mic, unmute, raise hand juga boleh. Tapi karena aku lihat-lihat, kayak mereka kurang semangat nih Kagum. Kira-kira mereka butuh apa ya? Boleh deh kita ice breaking dulu nggak sih? Iya, bener. Kita ice breaking dulu kalau kayak gitu. Teman-teman, sebentar ya aku siapin dulu ice breakingnya supaya kita lebih semangat buat belajar materi hari ini. Teman-teman mungkin bisa sambil, kita bakal pakai Kahoot hari ini, jadi teman-teman bisa siapin Kahootnya. Untuk kode Kahootnya aku bakal share di screen aku, teman-teman bisa lihat, aku bakal mulai Kahootnya. Tuh, Saya ditunggu ya guys, bisa join guys, pin gamenya udah ada. bakal dapat Silahkan apa tuh Kak? join, Apa ya? Join aja dulu pokoknya guys. join dulu. Coba itu langsung 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 join guys semuanya guys. Bakal dapat apa? Tidak ada yang tahu, let's find out, tapi yang penting sekarang join dulu. Buat mungkin kalian yang nggak mau lihat kodenya bolak-balik, bisa ke chat box, ada kodenya tinggal di copy dari Kak Arya tuh. Kodenya 1696771. Silakan Cristiano. pakai username terkece kalian. Kita bakal tunggu sampai 738 aja kali ya. Nah, Natasha mungkin boleh di full screen dulu kali ya. Oh iya, sip. Di Di sini kita udah ada masih pemula, ada yang emot ketawa doang, ada ada siapa lagi nih? What? ada Alucard ternyata guys. Oke. Terus ada Aceh, ada Pluto. Ayo guys, segera join karena ini ada timernya ya. Kalau dalam 15 detik nggak ada yang join lagi, gamenya akan otomatis kemulai. Ada Zainab, Bambang Sugeni, Salsa, Anes, Gas, Rizfar. Siapa lagi? Oh, ada Jar Ganteng. Mantap. Ada Bila, ada Kiki Mutakin. Ada kakak doang, kakak. Calvin. Yuk guys, ditunggu ya. Siregar boleh. Abang-abang BAB masuk tuh, udah masuk tuh ke Natasha. Oh, abang-abang BAB udah masuk. Masih di toilet nggak, Bang BAB? Kayaknya kalau di toilet itu mengeluarkan ilham-ilham. Oh, udah mulai. Hey Berarti. guys, Ayo guys. boleh. Pertanyaan pertama. Kuis. Manakah jawaban yang benar? Kenalkan Budiono Siregar, cita-cita saya. Ayo lo, apakah Sigdes? Kapal laut? Wow, kok banyak yang Sekali. jawab bajak laut? Salah guys. Kapal laut. Kapal laut. Budiono Siregar. Kita next lagi. Ini jawabannya yang tadi ya. Yang benar adalah kapal laut. Terus kita next lagi. Manakah jawaban yang benar? Apakah Kai Cenat? Apakah Borara? Apakah Fufu Fafa? Atau tahu? Coba apa guys? Ayo lo. Waktunya sisa 5 detik. 3, 2, 1. Next. Yang benar adalah Borara. Kok banyak yang jawab Fufu Fafa? Apa? Apakah Pakai kalian Fufu Fafa? Hehehe. Nggak ada yang tahu. Kita next aja. Ini kunci jawaban yang tadi ya. Kalau kalian sering nonton Bobo Boy,
Sini harusnya ini. Borara. Kita next lagi. Kuisnya masih kuis Kahoot, meme Kahoot. Kane disebut jembatan Ayo, darah karena darah, Belanda, perang, atau di chat? Coba apa guys? Ayo, timernya sisa 3, 2, 1. Di chat, oke. Bener ya. Sepertinya penontonnya pada penggemar meme, meme, meme apa ya tadi? Meme Jo, nggak boleh disebut ya? Nggak tahu ya. Tapi ini kunci jawabannya. Karena di chat. Lihat guys, merah tuh guys. Terus Nah, ini ada buat tekan. guys. Ayo, lemari apa? Lemari yang bisa masuk kantong apa? Nah, Apakah lemari ekonomis, mini, 5.000? Lemari aja. 5.000. Oke, ya, keren, keren, keren. keren. Nyambung juga kalian. Wah, Ninda nih. Pemimpin nih. Oke. Ayam, ayam apa yang paling besar? Apakah ayam Duolingo, ayam McD, ayam Shamesta, atau ayam caps lock? Kalau aku sih kayaknya ayam McD ya. Soalnya gede biasanya. Enak nggak sih? Coba sih ayam caps lock sih. Oh, salah. Kita Ah, berdua. semesta Ayam ya. Shamesta. Oke. Oh, Siapa yang memimpin? Oh, Nyanda masih di peringkat 1. Ini harusnya pertanyaan terakhir sih. Kita lihat apakah ada yang bisa menyaingi Nyanda. Kapankah waktu yang tepat untuk membuka pintu? itu Apakah saat biasanya hati kalian telah ikhlas? ya nggak sih? Gen Z itu tergantung mood gitu. Kayaknya Eh, sih ya. jawaban yang benar. Apa tuh? Kita lihat saat pintu tertutup. Oke, ada Logis. ada yang jawab saat hati telah ikhlas. Kayaknya lagi galau. GWS guys. 4 orang yang Babak. menjawabnya. Keren, keren, keren. Keren, keren. Apa yang habiskan waktu? Oh, masih ada satu lagi. Ya, Ayo lo. Apa yang menghabiskan waktu di lantai tapi di mana tuh? Banget keset angin. Oke. Wih. Oh, Siapa 8 yang orang debu? yang menang nih. Bye. Yang kedua ada Nyanda, yang ketiga ada Calvin. Ya, Coba coba. tadi Bye Nyanda sama Calvin boleh raise hand dulu dong. Aku mau lihat muka-mukanya. Ya. Kita stop dulu ya gamenya. Gimana Nanda sama tadi tiga Bye. Mungkin. bisa raise hand tiga pemenang ice breaking kita. Ayo, ayo tadi siapa? Kita ada ada sesuatu nggak nih Kagum? Nggak Apa apa-apa, ya? nggak nggak on cam juga nggak apa-apa. Asal bisa on mic. Lagi-lagi katanya. Lagi-lagi, kapan-kapan? Ini Naswa ya, berarti tadi Naswa. Ada Rahardian, baik. view. Baik, kita pin. Siapa lagi tadi? Alvin. Alvin, mana Alvin? Apakah Alvin udah raise hand? Ngelag kah katanya. Kalah cuy, nggak fokus. Nggak lagi. Lah, kok gitu? Ini 2 orang lagi siapa nih? Kita mau memberi kesan pesan kepada champion kita hari ini. Yang harusnya selera meme-nya cukup. Mungkin panitia bisa bantu di pin tadi 2 orang yang udah raise hand. Atau kalian bisa menyebutkan diri tadi kami 2 orang yang menang ice Iya. breakingnya di chat box nanti di pin sama panitia.
Tetet. Apa sih? Bay doang. Bay menjomblo sendiri di sini. Ya, mana yang lainnya ya? Mana ya? Kalau Coba. nggak mau. Kalau gitu bay doang nggak gimana coba? Kalau gitu bay aja. Bay kita anggap one man winner hari ini. Bisa berikan kita sepatah dua kata. Coba bay boleh open mic-nya. Lu kemana dia? Ini dia. Halo, Halo, bay. Bisa sebutkan identitas Anda. Nggak kita curi kok. Eh, oke, perkenalkan eh aku Bay Haki yang winner sekarang dari game Kahoot. Ya, oke. cukup sombong ya. Langsung naik derajatnya. Wih. Langsung naik. Kamu sekarang Ini kuliah apa gimana nih? SMK kah? Ya, aku masih kuliah Kuliah di mana? di Unicom, Oke, siap. Unikom jurusan apa, Bay Haki? Teknik Informatika, Wih, aku mau tahu dong kenapa mau belajar UI UX hari ini. karena menarik bagi aku. Perlu desain perancangan dari UI UX juga. Perlu tahu lah gitu. Kelas King. Katanya Wah, Kelas ini King. kata Kansa jajan dekat Unikom emang enak. Wih, banyak banget jajanan enak di Unicom. Teteh Unikom ya, cocok ya. Eh, Teteh Teteh Unicom. Unikom. Enak. Barter sama Teteh Binus. Oh, oke. Apa yang di barter? Bercanda, bercanda. Enggak. Oke. Mungkin Bay Haki ada sepatah dua kata lagi atau sudah? Mungkin cukup aja karena melihat Oke. waktu ya. Ah, ya, terima kasih atas konsiderasinya, Bay Haki. Kalau gitu, thank you semua, thank you semuanya. Thank you, Bay Haki. Congrats, Thank you. yeay. Asik. Asik, kelas King, King Bay Haki. Oke, aku izin remove pin dulu, Kak Ubay Haki. Kita langsung lanjut aja ke materi hari ini ya. Materi UI UX-nya tadi kita ada tiga materi. Yang pertama, what is UI UX? UX Research Method, sama Understanding Human Decision Making. Nggak menunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi sesi satu, yaitu what is UI UX yang bakal dibawain sama Kak Gumelar. Buat Kak Gumelar, aku persilakan. Oke, halo semuanya. Halo, perkenalkan aku Gumbar. Oke, lanjut aja langsung ya. Apa sih UI UX? Nah, kalian sering nggak sih nemuin barang-barang di sekitar kalian yang cukup membingungkan gitu, kayak random? Contohnya di kiri gambar ini kayak ada wastafel gitu. Cuman si penempatan kerannya tuh kurang panjang gitu. Jadi kita tuh mau cuci tangan apa cuci jari sebenarnya. Nah, lalu di sebelah yang di tengah ini ada sebuah knop untuk mesin cuci. Cuman kan kita nggak tahu ya simbol-simbol itu tuh apa gitu dan tidak ada penjelasannya. Lalu di sini ada lift nih. Saya ini masih bingung sih sebenarnya ke mencet ke atas tuh mencet yang mana, kalau ke bawah tuh mencet yang mana. Nah, ini juga ada hubungannya guys dengan UI UX dengan user experience lebih tepatnya. Oke, boleh lanjut. Nah, langsung aja ke user interface. Jadi user interface itu merupakan proses di mana desainer itu membuat sebuah antarmuka untuk sebuah software atau device computerized ya. Nah, untuk user interface berfokus kepada looks atau stylenya. Nah, di user interface ini, di mana interaksi manusia dengan mesin itu berjalan, guys. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat, di sini ada gambar mug ya dengan setir, dan kalian bisa tahu kalau misalnya itu tuh mug dan setir gitu, tanpa tanpa harus mengetahui lebih dalam gitu. Boleh lanjut. Nah, sebagai UI designer, masalah utamanya tuh berkutat di visual ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang biasanya UI designer tuh tanyain. Nah, yang pertama, what devices am I designing for? Kayak kita tuh lagi ngedesain buat device apa sih? Misalnya tablet atau laptop atau handphone. Soalnya bakal berbeda-beda kan. Lalu di sini ada how to make user interaction simpler. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah interaksi itu lebih simple gitu, tidak bertele-tele.
Lalu di sini ada how do I put an element in front of the user gitu. Nah, gimana caranya kita memasukkan sebuah elemen di mana elemen itu eh, merupakan elemen penting gitu. Lalu di sini ada are there any brand guidelines that you should know about? Nah, kayak misalkan kita mau nanya ke user, kalian tuh mau nonjolin apa sih di device ini, di interface ini? Kayak misalkan hal yang penting yang pengen kalian kasih tahu ke user tuh apa sih sebenarnya? Lalu di sini ada kayak how can I make information clearer, easier to access and understand? Kayak gimana caranya saya bisa memberi informasi yang jelas gitu, yang lugas gitu, dan dapat dimengerti oleh banyak orang. Lalu di sini ada did the user successfully achieve his goal? Apakah user tuh dapat dengan mudah gitu mengakses user interface yang kita buat? Nah, itu sih pertanyaan yang biasanya UI designer tanyain gitu. Boleh lanjut. Nah, sekarang ke user experience. User experience itu di mana proses menciptakan sebuah produk yang mempunyai arti dan mempunyai pengalamannya gitu. Misalkan user experience itu harus bisa eh, mencari problems dan menjawab solusinya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada botol Heinz ya. Siapa yang nggak tahu sih Heinz ya. Nah, di sini di user interface-nya tuh kalian udah pada tahu lah bentuk botol tuh seperti itu ya. Nah, untuk user experience-nya itu sendiri, di mana kalau misalnya kita pakai botol kecap atau botol apapun itu kan biasanya kalau misalnya udah mau habis, kita dibalikin gitu ya biar gampang. Nah, itu tuh menjawab user experience-nya guys. Jadi, dengan adanya UI dan UX itu interaksinya menjadi oke lah, menjadi keren lah, menjadi menjawab untuk permasalahan. Oke, boleh lanjut. Nah, the main concern of UX designer itu biasanya atensinya ke daerah analisis. Nah, ini beberapa eh, pertanyaan yang biasanya UX designer tanyain. Yang pertama ada siapa sih yang bakal pakai produk ini? Karena segmentasi ini penting guys. Kita tuh mau bikin produk ini tuh untuk kalangan umur menengah kah atau gimana kah, perempuan kah atau wanita kah. Soalnya bakal membedakan di bagaimana kita membuat user interface dan user experience-nya. Lalu di sini ada what kind of research should be done. Jadi research research apa yang sudah kita lakukan untuk mendalami sebuah permasalahan ini gitu. Lalu di sini ada what does product success look like for user. Nah, di sini eh, menurut users produk yang bagus tuh seperti apa sih? Nah, itu juga harus kita cari tahu supaya kita bisa evaluasi diri kita ke depannya. Lalu di sini ada what are the results of the research? How do you use the research results? Nah, setelah kita meresearch, bagaimana kita mengembangkan data dari research tersebut untuk kita implementasi ke UI, UX dan yang akan kita buat. Lalu di sini ada what goals should the user be able to achieve kayak apa sih sebenarnya goals yang user pengenin tuh, yang pengen dapatkan tuh. Lalu di sini ada what other ways are they doing to solve the problem kayak gimana adakah jalan lain untuk mereka nge-solve problem yang mereka hadapi gitu. Boleh lanjut. Nah, what is UI UX? Konklusinya sih UI itu merupakan visual ya, dan UX itu merupakan solusinya. Dan di mana UI UX itu selalu bekerja berbarengan gitu. Gak mungkin UI doang, gak mungkin UX doang. Karena kita tuh memprovide solusi dengan cara UI gitu, lebih tepatnya. Boleh lanjut. Nah, banyak yang masih salah mengenai konsep UI UX. Nah, mudahnya sih gini, UX itu bukan UI, tapi UI itu termasuk ke dalam UX, di mana kita tuh dengan UX, dengan solution tuh untuk menjawab sebuah permasalahan itu dengan menggunakan user interface gitu. Itu sih. Boleh lanjut. Nah, ini ada di UX Umbrella. Jika kalian pengen masuk ke bidang UX, tentunya ini ada beberapa role jobs yang bisa kalian masukin. Ada UX strategist, ada business analyst, ada interaction designer, ada visual designer, user researcher, information architect.
content strategist dan front end developer tentunya. Boleh lanjut. Nah, buat teman-teman gimana? Ada yang masih kebingungan nggak? Kalau boleh langsung nanya aja guys, yang mau resen, mau di komen, boleh. Cuman saya menyarankan langsung ngobrol aja biar biar ada interaksi kita. Aman bang sejauh ini katanya. Ayo guys, kalau mau resen aja langsung ya. Kita ngobrol aja, kita kan lagi belajar bareng-bareng nih. Biar sekalian diskusi juga. Langsung on mic aja boleh guys. Atau mau direct private message ke speakernya Kak Gum juga boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh banget. Ada yang mau ditanyain guys? Mungkin kalian masih belum jelas mengenai apa sih antar muka pengguna tuh, apa user experience tuh. Langsung boleh ditanyain. Kita diskusi bareng-bareng ya. Oke. Kayaknya semuanya udah pada ngerti ya konsep UI Udah UX aman ya? berarti. Ya Aman ya udah. berarti. Kalau Atau ada gitu nih? lanjut aja ya. Lanjut ya. Lanjut kan Natasha boleh. Lanjut ya teman-teman, aku bakal cover outline kedua yaitu UX Research Method. Kenapa ada UX Research Method? Karena UX itu pasti nggak bakal jauh-jauh atau makanan utamanya di UX itu pasti research. Buat mendapatkan produk yang bagus, untuk menciptakan produk yang experience yang bagus, kan harus melakukan research yang metodenya itu kalau kalian belajar teori ya ada banyak banget. Nah, salah satunya, bukan salah satunya, salah banyaknya itu eh, kita bakal bahas selanjutnya. Tapi aku bakal ngejelasin UX Research itu apa dulu. Jadi UX Research itu adalah suatu systematic study yang targetnya itu buat user dan kebutuhan si user apa. Jadi kita bakal nambahin nih realistic context dan insight ke desain proses dari research yang kita lakuin ke user sebelumnya. Kayak si user targetnya kayak gimana, terus kebutuhan atau requirements-nya user apa, user pengennya gimana. Nah, itu kita lakukan dalam UX research. UX research sendiri tadi ada 4 tipe. Kalau di sini kita bakal bahas ya berdasarkan objektifnya. Pertama ada tipe generative research, terus ada descriptive research, ada evaluative research, sama causal research. Nah, 4 tipe UX research method ini kita nggak bisa bilang ada yang lebih bagus atau lebih efisien yang mana ya, tapi kita gunakan sesuai kebutuhan kita dari requirements user atau apa yang mau kita desain. Mungkin dari generative research dulu. Jadi si generative research ini objektifnya buat nge-identify solusi potensial yang mungkin aja kita bisa bikin representatifnya berdasarkan how might we ke user. Di objektif generative research ini juga bisa bantu kita buat define problemnya dari proses ideasi sebelumnya. Jadi kalau kalian mungkin pernah dengar design thinking, kan kita ada yang namanya ideasi dulu ya. Kita bakal nge-define problemnya setelah ideasi. Terus metodenya itu ada interview, ada survei, ada field, ada observation, ada literature review. Nah, kalian bisa coba metode-metode ini sesuai kebutuhan atau requirements dari kebutuhan research kalian sih, atau si user yang mau kalian interview uh, prefernya gimana gitu. Terus ada descriptive research. Objektif buat descriptive research ini buat nge-identify dan ngedetermine apa sih solusi yang paling appropriate atau paling sesuai dengan konsep yang udah sesuaiin dari konteks dari aktivitas si user dan masalah dari si user. Metodenya itu bisa kita interview lagi, bisa field observation, langsung kalian turun ke fieldnya, terus kalian observe. Terus bisa juga namanya literatur review. Kalian baca literatur-literatur yang udah ada di internet atau di buku-buku yang udah dilakukan research sebelumnya. Terus ada yang namanya evaluative research juga. Objektifnya ini sebenarnya untuk ngetesting referensi solusi yang udah ada gitu. Apakah solusi yang udah dirancang, udah dibuat bisa bekerja nggak, bisa works dan ketemu sama nih kebutuhan si user dan kebutuhan bisnis juga.
Metodenya itu bisa ada usability testing sama konsep testing juga. Terus yang terakhir ada causal research. Objektifnya ini buat mencari masalah atau root cause of an occurrence of a digital product. Jadi secara simpelnya itu dia bakal nyari masalahnya paling dalam, root dari masalah produk yang udah ada. Jadi bukan mulai dari scratch lagi, si produknya itu udah ada, tapi karena ada masalah di produknya mungkin secara experience kurang efektif buat user atau kurang step-stepnya terlalu susah buat user, kita bisa pakai si causal research ini buat cari root masalahnya tuh ada di bagian mana. Metodenya itu bisa pakai analytics atau contohnya heat map yang ada di sini. Nah, di sini ada UX Research Roles. Tadi kan ada UX Umbrella ya, ada beberapa roles yang di dalamnya disebutin sama Kagum tadi. Kalau di sini kita masuk ke salah satu bagian yang ada di bawah umbrella tadi, tapi lebih spesifik di UX Research. Jadi kalau kalian mau masuk ke role UX Researcher ini, ada beberapa role yang bisa kalian ambil atau kalian dalami lagi, mulai dari author. Jadi author ini tugasnya buat ngeplan atau membuat problem statement dari pertanyaan-pertanyaan dan interview guide yang bakal dilaksanain pas kalian ngelakuin research. Jadi itu tugasnya si author. Terus ada interviewer, ini adalah orang yang bakal ngomong directly ke partisipannya gitu, langsung di interview si partisipannya. Terus ada scheduler, ini kayak buat ngatur si schedule dari tim sama partisipannya aja sih biar lebih efektif dan gak bentrok satu sama lain. Terus ada note taker, mungkin kalian pernah dengar kalau kalian rapat-rapat notulen dan segala macam, tapi kalau di UX research ini namanya note taker, di mana mereka tugasnya itu buat nge-capture atau nge-record interview dan test session, apa aja yang perlu di note, apa aja hasil meet-nya atau session yang dilakukan untuk melakukan research. Terus ada recruiter nih, recruiter ini mirip HRD tapi dalam UX, di mana recruiter ini ngelihat atau nge-screening potensial partisipan yang cocok buat si tesnya. Jadi kalau kalian mau nge-research, si target partisipannya itu nggak boleh sembarangan orang, tapi harus sesuai dengan target screening kalian. Mungkin nanti bakal dibahas lagi di sesi selanjutnya lebih dalam, gimana caranya nge-screening partisipan buat ngelakuin research atau interview session. Terus ada analis juga di mana analis ini bakal nge-review data yang udah kekumpul buat lihat pattern sama insight-nya nih. Biasanya dia masuk di nanti bakal ada sesi design thinking, tapi biasanya buat analis ini mereka bakal bekerja pas proses defining the problem sama ideasi. Mereka bikin patternnya, masalah-masalahnya apa aja, terus insight yang bisa didapetin dari researchnya itu apa aja bakal dilakuin sama UX research analyst. Terus ada dokumenter, di mana dokumenter ini bakal nge-report dan cari analisis yang udah dilakukan sama analis sebelumnya. Terus observer, di mana observer ini adalah roles dalam UX research yang bakal nontonin nih watch the research session, di samping interviewnya apakah udah berjalan sesuai dengan plan atau uh, yang udah diatur sama si scheduler sebelumnya. Apakah si interviewnya udah sesuai dengan apa yang diinginkan atau tujuan researchnya gitu. Terus UX research proses ini ada beberapa proses, sebenarnya ada banyak, tapi kalau yang di sini kita rangkum lagi dalam beberapa step. Yang pertama kita bakal ngedefine problemnya dulu, bikin problem statement, topiknya apa, terus goalnya apa. Terus kita cari nih approach buat nge-researchnya pakai previous insightful circles, terus kita plan sama prepare researchnya. Kita bikin research lead-nya siapa, plan-nya mau nge-research apa, terus kita mulai cari partisipan yang sesuai dengan target research kita. Setelah itu kita ngelakuin data collection, kita mulai nih tadi interviewnya, observasi, usability testing, sama literature review. Di data collection ini ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakuin ya di sini. Terus setelah kita dapat nih datanya, baru kita mulai synthesize sama analisa datanya. Kita bikin summarize-nya atau rangkumannya apa aja yang kita dapat dari observasinya, insight-nya apa aja, sama desain mandate-nya gimana.
Terus kita bakal report resultnya ke ke pihak tertentu ya, nanti tergantung kalian mungkin kerjanya di mana atau di organisasi apa, tapi report ini isinya bakal gimana desisi yang mau kita ambil dari hasil UX research-nya. Nah, Uh, di sini disebut the research is meant to study human in their culture to observe how they behave and why. Jadi research ini bertujuan untuk mempelajari manusia sama kulturnya, gimana caranya mereka behave dan kenapa mereka behave kayak gitu. Di sini kita bisa beberapa hal yang bisa kita lakuin atau lebih cermati lagi. Pertama, kita bisa hear real people, use language to develop the voice of the app. Terus kita bisa juga replace assumption with actual insight, create mental model how users see the world, create design target to represent needs of user. Jadi di sini kita harus nge-replace asumsi-asumsi kita sebagai seorang UX researcher sama actual insight yang kita dapat dari research kita. Terus kita bikin deh mental model gimana caranya si user ini ngelihat dunia secara langsung dari POV mereka. Terus kita bikin desain target buat apa ya, nge-represent si kebutuhan dari si usernya ini harusnya udah masuk di proses user interface design. Terus kita bakal understand true needs and priorities of user and customer. Kita harus ngerti nih apa aja sih kebutuhan sama prioritas yang dibutuhkan sama si user atau customer. Dan yang terakhir, kita harus understand the context in which your user will interact with your design. Kita harus mengerti konteks apa yang bakal dipakai sama user, gimana caranya si user interact sama desain kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, guys? Ya guys, langsung nanya aja guys. Raise hand, on mic, boleh. Ini dari Rizky Alfarid Hafiz. Kak, aku mau nanya, mungkin nggak sih satu orang megang semua roles UX Research atau setiap orang baiknya cuma satu role aja? Ini kalau dari kalau kalian perhatiin mungkin di job portal ya biasanya. Itu tergantung perusahaannya sih. Kalau perusahaannya mau satu orang kan sekarang lagi banyak ya, satu kandidat harus bisa beberapa skill. Jadi tergantung si perusahaannya mau si orangnya bisa megang roles apa aja. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau satu orang megang semua roles UX itu bisa. Jadi bisa aja orang megang semua roles dalam UX tadi. Gimana Rizky Alfarid, apakah menjawab? Buat baiknya cuma satu role aja, tergantung balik lagi sih ke kebutuhan si research-nya sama regulasi si perusahaannya tempat orang itu kerja. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tapi menurut aku ini opini pribadi sih. Kalau kalian mau fokus ke UX, better kalian pelajari semua roles-nya supaya jadi apa ya? Jadi overpower. Yes. Jadi nggak overpower juga sih. Jadi ilmunya nyambung gitu satu sama lain. Jadi spesialis, iya bener. Jadi spesialis UX researcher. Apakah kita harus bisa menguasai software selain Figma atau lebih baik Figma aja? eh Tools, kembali lagi UI UX, Figma hanyalah tools. Jadi kalau kalian mau belajar UI UX, jangan utamain toolsnya sih. Kalian harus ngerti teori fundamental sama banyakin pengalaman nge-research atau ngedesain interface buat si user. Mau pakai tools cuma bisa Figma juga, menurut aku sih nggak apa-apa ya, asal kalian ngerti apa yang kalian desain, gimana caranya kalian ngedesain, nyelesain masalah si user, harusnya oke-oke aja. Jadi jangan kalian fokusin kalau mau belajar UI UX tuh fokusnya ke software doang. Kalian bisa Figma, bisa Adobe XD, bisa apa lagi, bisa Adobe Illustrator, tapi kalian nggak ngerti UI UX secara fundamentalnya, sama caranya ngelakuin research dan menyelesaikan masalahnya gitu. Halo Kak, aku mau tanya, possible nggak sih kita ngelakuin research tanpa harus interaksi langsung sama user? Contoh interview, mungkin aja, mungkin banget, tapi nama researchnya itu beda. Ada yang namanya tadi, kalau kita balik lagi, dia bukan research
langsung berarti yang interact sama si usernya. Bisa kalau dari materi hari ini bisa di causal research. Ini kan kita nggak harus research interview orang ya. Kita nyari dari digital product yang udah ada pakai analitik sama heat map. Ini salah satu contoh research yang nggak harus interview orang. Terus ada evaluative research. Ini harusnya butuh user juga sih. Karena kita harus testing. Ada namanya kalau di materi ini harusnya kita nggak ngebahas ya, tapi kalau yang disebut sama si Najwa Naura tadi itu biasanya disebut sama desk research, di mana kalian ngelakuin research tuh tanpa observe langsung keadaannya atau tanpa interview langsung ke usernya. Jadi kalian nyarinya bisa dari buku, bisa ada dari source-source yang udah didesain, di research duluan gitu di internet. Namanya desk research atau secondary research. Kalau sukanya cuma di UI doang, gimana? Nggak harus bisa UX, bisa nggak? Berarti namanya ada sih UI designer, tapi kalau kamu mau ngedesain UI, kamu harus mikirin dari UX-nya juga. Karena tadi kita kembali lagi ke materinya Kagum, kalau kamu mau bikin UI, karena UI ada dalam UX, jadi kamu harus ngerti UX juga. Jadi secara teori kalau mau ngedesain tapi kalian nggak peduli UX-nya dalam UI UX, kayaknya nggak deh karena si UI ini bagian dari UX. Kecuali kamu mau jadi visual designer buat si UI-nya di dalam nggak perlu mikirin si experience-nya gimana. Namanya visual designer sih, gitu. Firja menjawab nggak? Apa masih bingung? Tapi kamu nanyanya nggak harus bisa banget UX ya. Bisa sih, tapi yang penting kamu ngerti fundamentalnya si UX-nya supaya kamu ngedesain UI-nya atau user interface-nya juga bisa ngebantu atau nyelesain masalah si user. Sama desainnya juga efektif dan tidak banyak stepnya dan bikin pusing. Ada pertanyaan lagi? Ya guys, yang mau nanya guys. Sepertinya udah nggak ada, Kak. Udah Kenapa nggak sih? ada ya? Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Yaitu di sini kita, oh, ada chatbox. Berarti sebelum memulai ada baiknya kita UX dulu terus ke UI. Benar, sebenarnya bukan UX dulu terus ke UI sih. Soalnya kalau kalian udah belajar UX, otomatis kalian belajar UI karena UI ada di dalam UX. Jadi kalian ngerti konsepnya UX dulu, baru kalian mulai praktekin tadi yang disebutin sama Kagum, praktekin solusinya tuh ke UI. Apakah menjawab? Oh ya, oke, Rahmat Arya. Apakah ada lagi? Jadi UX lebih ke teori gitu ya, Kak. Ya, teori gimana caranya kalian membuat experience dari si usernya tuh bagus dan lancar. Tapi nggak teori sih, jadi kayak ngelit atau uh, teori yang membantu kalian melakukan si praktek researchnya biar UX-nya bagus. Sebenarnya UX itu lebih mempelajari eh, manusia tuh bagaimana sih gitu. Iya, Eh, gitu. User gitu. Usernya ada namanya user-centric design, usernya diutamakan. tuh. Ada Terus lagi saya yang lain dari Raffi, kan biasanya kalau front end, tadi yang atas oh, dulu. langkah awal apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang ingin mempelajari UI UX serta skill apa aja yang dikuasai untuk menjadi seorang desainer UI UX yang kompeten. Mungkin dari Kagum mau share dulu nggak pertama mulai belajar UI UX tuh ngapain aja? Oke, kalau misalnya aku sih langkah yang pertama sih kamu harus suka dulu ya. Kamu harus suka dulu sama apa yang pengen kamu lakukan gitu.
ya terus aja maksudnya habis itu kalian bisa join-join kayak workshop kayak gini mungkin biar dapat pengetahuan lebih. Intinya sih harus suka dulu sih. Kalau misalnya ini skill apa aja yang harus dikuasai. Sebenarnya nggak ada skill khusus sih, cuman kayaknya kalian harus bisa operasiin eh, Figma itu sih kalau saya. Kalau dari aku, langkah awal yang mau mempelajari UI UX ada skill apa aja yang dikuasai. Kalau aku tuh dulu, aku belajarnya teori dulu sih, ikut bootcamp kayak gini. Bukan bootcamp, workshop bootcamp. Terus belajar fundamentalnya UI UX itu buat apa. Terus aku nyari-nyari pengalaman biar nggak cuma teori aja tapi dipraktekin. Nggak harus langsung kerja sih guys, kalian bisa di mungkin organisasi di kampus atau coba ambil project teman kalian atau freelance. Terus latihan teori yang udah kalian belajar sebelumnya supaya makin skillnya makin naik. Karena kalau teori doang terus kalian nggak praktekin, nggak latihan, buat apa gitu. Terus skill apa aja yang harus dikuasai untuk menjadi orang UI UX designer yang kompeten? Utamanya sih di desain ya, karena UI UX itu desain. Tapi bukan soal desain visual juga, gimana caranya kalian ngedesain si UX-nya juga biar lebih efektif. Gitu. Betul. Apakah Rafif menjawab? Aku paling next dulu ke kakak ya. Kak, mau tanyakan biasanya kalau front end kita buat fitur-fitur gitu kan. Nah, biasa kalau fiturnya banyak kan pasti tampilan bagus atau UI, tetapi UX-nya bisa kurang kayak misal webnya lemot dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengalaman kakaknya itu better gimana? Kayaknya ini role-nya udah ke Kak Gum nih. Tapi Kak Gum anak CS, aku anak desain. Jadi sebenarnya, oh sorry saya baca dulu ya, makanya kan biasanya kalau frontend kita buat fitur gitu kan. Nah sebenarnya UX yang kurang itu bukan berarti webnya lemot. Kalau web lemot itu tergantung ke back end sebenarnya. Kayak kita mungkin storage-nya terlalu banyak yang kita pakai atau apa. Sebenarnya UX itu bukan berarti webnya lemot gitu. Ini ya itu sih. Kalau misalnya saya bisa kasih tahu sih. Kalau misalnya UX jelek tuh contohnya kayak gimana ya? eh Kalau misalnya kalian pencet di HP kalian gitu mau pencet done gitu kan biasanya pakai tangan kanan ya umumnya orang tuh tapi si tombolnya tuh ada di sebelah kiri atas gitu itu jadi nyulitin itu sebenarnya UX yang jelek tuh kayak gitu. Cuman kalau misalkan web lemot itu udah masuk ke ranah developnya udah masuk ke arah back end kayak gitu sebenarnya itu sih. Gimana menjawab nggak kakak? Kayak menjawab mas katanya. Oke, thank you supaya udah nanya karena mengingat waktu juga buat eh, materi yang kedua ini aku close dulu Q&A-nya. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, nanti kita bakal buka lagi kok di Q&A selanjutnya. Nah, tapi buat materi selanjutnya, kita ada yang namanya human decision making. Gimana caranya kita nge-understand gimana manusia membuat desisi dalam UI UX khususnya. Nah, jadi kalau kalian mungkin suka UI UX ya, terus kalian suka nge-search nih, biasanya ada yang quiz-quiz gitu kan. Which one is a good UI? Which one is a bad UI? Nah, itu uh, nyambungnya tuh ke decision making di UI UX. Gimana sih human psychology-nya itu ngebuat decision dalam ngeklik si komponen-komponen yang ada di UI UX-nya. Bisa di kalian baca di sini. Decision making and UI UX involve designing interface that guides user effectively. Nah, ini penting banget ya guys buat ngerti decision. Kalian bakal langsung ngedesain langsung nih. Kalian bikin desain yang bisa nge-guide user secara efektif. Understanding decision making in UI UX design means creating an interface that guide users, minimize confusion, and their goals. Jadi kalian sebagai UI UX designer nih penting banget ngerti decision making di UI UX karena pas kalian mau ngedesain interface-nya, kalian harus bikin interface-nya yang bisa nge-guide user, meminimalisir confusion atau kebingungan, sama bisa nge-support atau mendukung goals mereka dalam menyelesaikan suatu task di app atau di web mungkin atau di mobile gimana bisa berhasil.
It's about making the process of using your website or app as smooth and intuitive as possible. Jadi, decision making di UI UX ini adalah proses gimana caranya kalian bikin desain dari website atau app yang kalian bikin itu smooth dan intuitif sesmooth dan intuitif yang paling memungkinkan gitu. Jadi decision making ngebantunya di situ. Ini ada beberapa poin-poin yang harus kalian perhatiin pas kalian mau ngedesain UI, mulai dari kalian harus nge-emphasize important action. Contohnya tuh kayak button call to action ya. Button tuh kalau di website pasti beda sendiri kan. Dia nge-emphasize atau nekenin si action yang important di website atau app kalian. Terus ada offer choices thoughtfully. Jadi kalian membuat choices yang bisa dipikirkan lagi sama user, tapi choicesnya tuh nggak yang banyak dan bikin pusing gitu. Terus ada mobile friendly design, tentunya obviously kalau kalian ngedesain harus mobile friendly, terus kalian harus terus tes dan iterate apakah desain atau interface yang kalian bikin itu prosesnya udah efektif dan intuitif dan membantu user. Terus ada build trust and credibility, ini condongnya ke user lagi sih. Apakah si user percaya atau ngasih kredibilitas nih ke desain kalian tuh bagus dan bisa ngebantu goalsnya si user. Terus provide feedback, ini berhubungan sama tes dan iterate. Harusnya dari setelah kalian ngetes, iterate, kalian ambil feedbacknya. Apakah feedbacknya udah bagus atau perlu improvisasi lagi. Terus ada provide clear paths, di mana di sini kita harus memberikan paths yang clear ke si user. Terus ada reduce cognitive overload. Di sini di mana pilihannya, kondisinya kalau kalian ngedesain website banyak banget pilihannya. Jadi terjadilah yang namanya cognitive overload. Clarity is key, ini berhubungan sama emphasize, jadi harus jelas apa yang mau kalian tunjukin ke user sama consider user goals-nya itu apa. Selanjutnya, buat mungkin lebih detailnya lagi dari si bulat-bulat ini, si poin-poin ini bakal dijelasin sama Kak Agung. Baik. Oke, ini untuk rincian yang lebih dalamnya ya. Yang pertama tentu saja yang clarity is key ya. Kejelasan adalah kunci. Nah, make sure semuanya tuh terlihat dan jelas gitu. Menggunakan labels yang jelas, intuitive icons, dan bahasa yang lugas gitu. Jangan pakai bahasa yang bertele-tele. Jadi, biar mempermudah si users untuk mengerti, kayak untuk emphasize important actions. Tentu saja di sini kita harus meng-highlight buttons apa yang penting biar si pengguna tuh bisa tahu mereka tuh harus fokus kemana gitu. Misalkan di website e-commerce gitu, biasanya kan yang agak di bold gitu di button buy now gitu. Kalau misalkan di website mungkin di website KAI mungkin kalian bisa beli tiket gitu. Nah itu yang harus kalian bold. Nah lalu di sini ada reduce cognitive load. Jangan terlalu banyak ngasih user tuh informasi gitu biar mereka tuh nggak bingung apa apa sih yang mereka akan tangkap di website ini gitu. Lalu ada consider users goal gitu. Nah, kita tuh harus tahu dan mengerti user tuh maunya accomplish apa sih di aplikasi kita. Nah, si desain di interface-nya tuh harus membuat mereka tuh mudah gitu untuk menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Lanjut. Nah, di sini ada provide clear paths. Tentu saja kalian harus mengguide si pengguna dengan visual cues seperti buttons, arrows, dan progress indicators biar mereka tuh nggak bingung gitu setelah mereka memencet ini tuh ngapain atau apa gitu. Lalu ada offer choice thoughtfully. Nah, di sini jika ada beberapa multiple options, kasih mereka eh, ordernya tuh secara logis gitu biar mereka tuh ngerasa eh, si tombol ini tuh harus dipencet duluan gitu misalnya guys. Lalu di sini ada test and iterate, keep refining your design based on user feedback and behavior gitu. Biar eh, ini tuh membantu kamu gimana maunya user tuh bagaimana gitu. Kayak kita harus tetap evolve gitu. Lalu di sini ada provide feedback. Nah, di sini let user know when they've taken an action. Example, ketika mereka habis nge-submit form, kalian boleh kasih tunjuk kalau misalkan mereka tuh sukses gitu. Eh, Mereka tuh sukses setelah
ngirim sebuah form itu. Oke, boleh, next. Nah, tentu saja ini mobile friendly design. Kayak kita tuh harus menyesuaikan device apa yang akan kita buat si desainnya. Jadi biar sesuai sama screen yang ada di device-nya. Lalu ada build trust and credibility di sini. Kita harus membuat desain yang profesional lah ya dan dapat dipercaya biar mereka tuh nggak ragu gitu menggunakan jasa kita mungkin di sini eh, people are more likely to make decision on a site that is reliable and secure. Tentu saja ya siapa sih yang nggak mau gitu pakai jasa yang profesional gitu. Boleh lanjut. Nah, oke guys, buat outline yang ketiga ini ada yang mau ditanyain nggak? Guys, kita buka lagi sesi pertanyaannya. Ini Hmm, mirip 10 heuristic evaluation nggak, Kak? Gimana tuh, Mirip. Bang? 10 heuristic evaluation tuh nggak bakal jauh-jauh sama UX Law kan. Jadi 10 heuristic evaluation setahu aku dia masuk ke UX Law juga. Jadi sebenarnya si human decision making ini ada nyambungnya sama UX Law. Jadi kalian kalau mau mempelajari lebih dalam gimana caranya ngedesain sesuai si decision psychology making manusia, pelajari si teori-teorinya dari UX Law. Kalau yang setahu aku itu ada banyak. Kalau kalian search di Google, dia ada websitenya sendiri. Isinya tuh kayak cut-cut isinya UX Law sama contohnya gimana, penjelasannya apa. Apakah menjawab Kak Diki? Cari aja keywordnya UX Laws. Jadi dikasih tahu kalau kalian mau bikin interface, bagusnya kayak gimana. Sesuai dengan psychology decision making manusia. Oke. Nah, itu ada tuh dari Kak Arya linknya. Kalian bisa baca-baca. Ada lagi pertanyaannya? Kak, kira-kira gimana kalau kita harus menambahkan banyak konten namun tetap menjaga UI agar minimalis dan juga tidak mengganggu UX-nya? Sebenarnya ini ada praktisnya ya. Nggak jauh-jauh juga. Oh, dia berhubungan ke desain principles gimana kalian bikin kontennya tuh ada hierarkinya gitu. Jadi cara desain lebih clean dan nggak banyak banget. Tapi kalau kamu belajar case-nya, biasanya ada case tadinya. Gimana caranya ngedesain si UI pengen banyak konten tapi tetap minimalis. Kamu bisa search aja. Biasanya ada di Dribbble, Medium, atau Behance. Keywordnya UI, designing UI practice for content, UI content. Pokoknya keywordnya sesuai pertanyaan kamu tadi. Cari aja case tadinya. How to design content that makes a good UI. Nggak gitu sih keywordnya. Tapi coba kamu convert pertanyaan kamu ini ke bahasa Inggris, terus cari keywordnya, cari case study-nya gitu. Latihannya biasanya di case study-nya banyak sih. Jadi mereka nunjukin di case study-nya prosesnya gimana mereka ngedesain supaya si UX-nya tetap bagus dan minimalis. Tuh, ada yang mau nanya nih. Kak mau nanya, adakah jumlah patokan khusus untuk tes and iterate-nya berapa kali? Kalau itu tergantung sih. Kalau misalkan si tesnya itu udah nggak ada masalah, sebenarnya kalau misalnya sekali juga nggak apa-apa. Kayak kan tujuan dan tes iterate-nya itu buat nge-solve sebuah masalah ya. Kalau misalkan si masalahnya itu udah done mah, ya udah sekali aja nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada patokan khusus sih sebenarnya itu tergantung eh, gimana kalian aja. Iya, Gimana jadi karena saya ada tambahan. kalau masih butuh improve si desainnya, kalau mau kalian mau ngetes iterate sampai berulang-ulang juga nggak apa-apa, sampai benar-benar nyelesain masalahnya. Iya, Apakah ada pertanyaan lagi? boleh guys, langsung nanya aja guys. Yang on mic dong, boleh dong, biar kita diskusi. Ya, ada yang mau diskusi sama kita, mungkin pertanyaan kalian belum terjawab selama ini, atau kalian baru tiba-tiba muncul pertanyaan, plong, terus enaknya ngobrol, bisa on Ya, mic. lebih enak ngobrol sih guys. Jadi biar Ya. diskusinya langsung, interaksinya tuh live gitu.
Betul. Apakah ada yang mau? Nggak harus si topik yang terakhir ini ya. Kalau mungkin kalian masih ada pertanyaan dari topik-topik yang sebelumnya bisa ditanyain mumpung karena ini sesi Q&A terakhir yang bakal kita buka. Betul. Langsung resen aja guys kalau mau. Aku tunggu sampai 8.30 kali ya. Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita next aja. Boleh, boleh. Ada cuman di sesi 2 tadi. Boleh, Boleh, Diki boleh, maju silakan. langsung. Izin on mic, Kak. Oke. Oke, perkenalkan nama aku Diki, mahasiswa dari Unikom. Ah, Aku mau nanya sih, Kak. Aku udah belajar juga UX Research sebelumnya. Aku cuman pengen tahu perspektif dari kakak berdua ini. Kalau misalkan UX Research kan kita dapat ada dua ya. Kita bisa dapat brief dari atasan buat ngerjain project apa untuk nge-develop produk yang akan kita research. Yang kedua tuh kita bisa mencari masalahnya secara mandiri gitu, Kak. Nah, aku tuh pengen dapat perspektif dari kakaknya tuh, kalau misalkan kita nyari masalahnya sendiri, kakaknya tuh biasanya nyari masalah di mana ya? Misalkan contoh kayak di website kah, atau di jurnal kah, atau misalkan kakak lihat konten-konten yang lagi ngebahas masalah apakah, kayak gitu. Dan terus caranya kakak tuh nentuin masalah ini tuh bener-bener penting gitu loh buat di develop ke suatu produk. Itu tuh gimana ya kayak cara taunya? Mungkin itu. Cukup jelas, Kak? jelas. Jelas-jelas. Mungkin Boleh, Oke. siapa yang mau duluan? Kagum atau... Natasha boleh. Gimana? Oke, kalau aku sendiri tuh tadi pertanyaannya perspektifnya gimana caranya kita cari masalah itu ya, biar tahu gitu masalahnya ini penting perlu diselesaikan atau Ya, gimana tadi, betul, sorry. Kak. Betul, Kak. Betul, betul. Sama ini sih sama kayak biasanya kalau misalkan nyari masalah gitu tuh nyari dari mana? Misalkan BPS kah atau dari web apakah kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh sebenarnya sering nyari topik-topik yang butuh diselesain masalahnya. Kayak mungkin seringnya tuh nyarinya di um, topik-topik di data, dari data atau mungkin berita ada sama namanya kalau di lomba-lomba tuh sering aku lupa tapi namanya dia world world problem gitu, sustainable world apa gitu. Mungkin aku SDG coba ya, Kak ya? ya gitu gituan. Nah, Nah, aku cari satu-satu oke. topik-topiknya, terus aku cari data-datanya lagi kira-kira dari topik-topik yang ada di itu tadi apa namanya aku lupa. Gigi. SDG ya, Sustainable Development Goals, topik-topiknya kira-kira yang bisa kita selesaikan dalam produk digital UI UX itu yang mana gitu. Jadi kalau aku sendiri seringnya dari SDG, terus coba cari topik-topik yang lagi dibawa di berita, kalau kira-kira bisa diselesaikan secara digital, aku coba-coba, terus cari data-datanya, gitu sih paling. Cari data-datanya biasanya aku dari desk research sih, dari Google aku cari literatur, jurnal, terus biasanya buka open data juga. Kalau kamu sering search buat data, tiap provinsi itu ada open datanya, tiap negara ada open datanya, terus dilihat apakah ini benar-benar masalah dan apakah bisa diselesaikan secara digital. Mungkin dari Kagum gimana? Mas Sofol sih sebenarnya hampir sama ya. Cuman kalau misalnya aku biasanya cari masalahnya itu di berita dan di real life aja gitu di kehidupan kita. Misalkan ada masalah yang perlu kita selesaikan nih, aku cari datanya biasanya di Google, data-data yang ada lah, maksudnya dari berita dan lain-lain. Itu sih sebenarnya hampir sama sih Mas Sofol, kayak gitu. Gimana menjawab nggak? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, aman. Thank you ya, udah mau ngobrol. thank you, Adi Diki. Ini ada dari Najwa lagi.
Halo Kak, aku mau tanya lagi, gimana ya cara ngatasin waktu kita dapat tas untuk research tapi stuck di tengah jalan, sedangkan mau tanya pendapat teman kerja yang lain agak takut gitu. Oh, ini soal ini aja sih harusnya terbuka buat komunikasi ya, karena kalau mungkin di lingkungan kerja, lingkungannya harus terbuka juga, jadi kalau kamu ada pertanyaan, ada kesusahan, harusnya lingkungan kamu bisa ngebantu juga sih. Jadi mungkin saran dari aku kalau lagi stuck kayak gitu atau ada masalah, jangan ragu buat nanya gitu karena kamu harus nyelesain tas kamu juga. Mungkin dari Kak Gum ada tambahan? Bener sih, mending nanya aja. Kayak kasarnya sih mending nanya 10 pertanyaan bodoh gitu. Gak apa-apa, tanyain Ya, aja. Penting kita berprogres. Kalau misalkan kita takut atau apapun itu kayak kita nggak ada progres guys. Jadi so mending tanya aja. Emang itu yang apa yang seharusnya terjadi itu seperti itu sebenarnya. Nanya, komunikasi, ngobrol, itu sih. harus kebuka sih komunikasinya, tapi dengan catatan kamu udah research duluan juga sih. Jadi jangan kamu tiba-tiba stuck terus kamu nggak usaha coba research sendiri dulu. Coba research topiknya semampu kamu, semaksimal kamu. Terus kalau emang nggak nemu, terbuka buat komunikasi, terus nanya juga ke teman kerja. Jadi jangan malu buat bertanya daripada sesat di jalan. Iya, Iya. jelas King. Oke Kak, thank you katanya. Kelas. Kasih juga ya. Oke. Oke, udah kali ya buat sesi Q&A atau gimana? Iya. Oh, ini kita cover buat pertanyaan terakhir aja ya. Habis itu kita tutup pertanyaan penutup dari Araza Pratama. Halo Kak, tadi ada membahas button dan arrow. Apakah itu termasuk dalam komponen atau elemen dan perbedaan keduanya apa ya? Dan apa saja selain button dan arrow? Komponen atau elemen apa nih? UI kah? Oh, kayak UI, kalau button dan arrow setahu aku itu dalam komponen UI. Ada banyak sih komponennya, ada UI komponen, bisa website komponen juga, bisa mobile app komponen, bisa UX research komponen. Jadi banyak sih isinya. sebenarnya komponen sama elemen tuh hampir sama sih. Iya, hampir sama sih. Tapi kalau kamu si Araza kayaknya mengarahnya ke komponen elemen UI ya berarti. Button sama raw. Iya. Itu bakal kita bahas kok di sesi 2 selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa join sesi kita selanjutnya karena kita bakal ngebahas lebih dalam tentang UI dan komponen-komponennya. Betul. Kalau boleh tahu ini kan di record ya, nanti uploadnya di mana Bang? Mantap. Ah, Stay tune aja di grup WhatsApp kita bakal di-share kok recordingnya dan isi-isi dari session 1 hari ini. Jadi pantengin aja grupnya. Sama jangan lupa follow IG GDGOC Binus Bandung. Di situ biasanya ada info-info juga. Kan sesi keduanya. Sesi kedua besok guys. Ada Besok kelutan besok. langsung. Sebelum abis ini beres, nanti ada registrasi gitu kalau misalnya kalian mau lanjut ke yang sesi 2. Ya, nanti langsung regis di situ aja biar kalian gak lupa besok sesinya. Oke. Sip. Aman kali ya. Tuh, itu buat grup WA-nya guys kalau mau Jangan lupa join ya guys. ya. Oke, karena udah harusnya tadi kita udah ke pertanyaan terakhir dari Araza, kita tutup sesi Q&A hari ini. Nah, Oh, karena kita udah ngebahas 3 materi tadi ya, Kagum. ya, betul. Nah, saatnya berarti sekarang kita ada apa ya habis ini? Evaluasi kali ya, asik kali ya. Oke, jadi habis ini kita ada evaluasi. Kita mau tahu nih teman-teman menyerap materi yang kita sampaikan hari ini sampai mana lewat tidak lain dan tidak bukan Tahu. Kahoot lagi. Boleh guys, sebentar ya saya screen. Stop dulu ya. Ya, sini. Oh, teman-teman semuanya udah muncul belum? Udah. Udah ya. Ya, Silakan join teman-teman. Ini game pin dan ini QR code-nya. silakan join.
Ada kuis nggak sih? Ini kuisnya. Jadi kita bakal nge-eval lewat kuis ini. Kak Rahmat. Wede, ada sepuh Figma. Takut. Keren. Jar ganteng. Gas lagi, gas. Penjual somai. Boleh, boleh. Banting setir ya, penjual somai ke UI UX. Gak bahaya, ta? Nggak kok. Ada Alucard. Alucard apa ya? Kayak pernah denger ML tuh. Limit reach Ubah ya. aja. Hmm? Di sini player limit reach, guys. Ternyata, guys. Oh, oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa sambil take notes aja. Nanti di share screen kok. Yang udah join mungkin bisa ikut sesinya. Kita langsung quiz aja. Boleh. Kita Kita langsung start mulai. aja. Ya, Basic apa lah ya. Kalian, namanya? Basic banget. kalian pasti tahu lah. Kayaknya sih kalau aku user innovation. Boleh. Oh, pengennya Oke. interaction sih. Oke. Kerenan, kerenan apa ya? Mungkin. Tiga, dua, satu. Yang benar user interface ya, bukan Universitas Indonesia, Kak Arya. Kan karya Salah, bukan. salah. Next ya. Quiz Akbar nih. Top score nih. Boleh, boleh, Akbar. Boleh lanjut, guys. Tujuan utama dari UX design adalah apakah membuat desain yang estetik atau menarik perhatian apa nih pengguna. Oh ya, teman-teman mungkin yang belum bisa join karena kita ada room limit tadi bisa dicatat aja ya buat tambahan materi juga. Buat eval aja sini buat lihat apakah kalian sebagai partisipan bisa ngerti apa yang kita sampaikan tadi materi-materinya. Jadi buat yang belum bisa join quizisnya bisa take notes aja dari eh, soal-soal yang udah di share screen di sini. Oh, Akbar lagi memimpin Akbar. Sebuah Figma menyusul, teman-teman. Lanjut ya. Baik, aku cuma gambar loh buat milihnya. Oh, sepuh, sepuh. Ampun, puh, sepuh. Panjangan dari UX. Bayangan dari UX adalah apakah user excited, user expecting, user experience, eksperimen atau user experience. Jeng jeng jeng. Wow, ada yang jawab user eksperimen. Oke. Tapi Mas Sofo benar ya. Siapa nih yang... Terus nggak ada kata-katanya, cuma gambar aja ini. Oh, Iya, Kak Rahmat bisa lihat di Zoom aja ya, ininya, di Zoom. soalnya. Di share screen Zoom ya. Akbar masih memimpin ternyata. Lanjut. Boleh, boleh. Silakan jawab di chat Zoom, Marcella. Apa yang termasuk dalam komponen UI? Apakah interaktif, psikologi, layout, font warna, kemudahan intuitif atau usability, easy to use, dan helpful? Kuning. Apakah Terus kuning? 11 benar. Bener. Psikologi salah ya, Kak Arya. Bukan mau jadi psikolog. Yang benar adalah layout, font, dan warna. Oke, siapa nih? Oh, ya, jar ganteng Wajar menyusul ganteng, boleh. Akbar. Ya, Akbar nggak apa-apa. Coba lagi Akbar, susul lagi Akbar. Nah, Hayo lo. Ini main pertanyaan trik, terakhir. guys. Mana yang baik? Mana yang baik menurut Human Decision Making Interface? Sebenarnya nggak ada benar yang ada yang salah sih. Ini cari Ya, yang mana yang baik. cara yang paling paling paling. Oke, hampir hampir benar semua Hampir ini. semuanya bener ya. Oke, mantap. Oke, Berarti udah siapa masuk ya? ya materi kita hari ini. Juara ketiga ada Danvers lagi. Juara kedua ada Nanat. Juara pertama ada siapa? Jeng 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 jeng. Nah, Jar ganteng. Wow. keren, keren, keren. Kagum mau menyapa say hi
si Boleh, pemenang-pemenangnya atau kita next aja nih? boleh. Siapa siapa aja di sini guys? Coba resen yang menang. Coba raise hand, Nanat, Jarganteng, sama Danvers. Coba Nanats, oh jar ganteng boleh boleh ngobrol lah ngobrol. Mana nih Jarganteng? Nanat sama siapa lagi tadi Siapa satu? jar ganteng dulu? Sama Danvers lagi. Nih, Coba Fajar boleh ngobrol lah. Satu patah dua patah kata. Iya, keren banget Kak UI UX. Makasih banyak. gue. Oke oke. Oke, siap. Kak Jarganteng. Ya, Udah ke gimana? next lagi. Siapa lagi tadi kedua? Danvers lagi. Ini siapa Danvers lagi? Ah, Diki kan? Danvers. Tuh, Diki aku siapa bang, tadi? Halo, siapa tadi? Mana Diki? aku. Ya. Coba satu patah dua patah kata buat sesi kali ini. Terima kasih Kak ilmunya Kak. Yeay, Belajar bareng-bareng guys di sini. kelas Danvers. Rio, kelas King. Kelas Nah, King. ini buat Nanat boleh satu patah dua patah kata. Mana Nanat? Halo, kedengaran nggak? Halo, kedengaran. Halo. Eh, Kalau aku UX itu ribet tapi asik. Itu aja Kak. Ya, Ribet tapi kelas. asik. Iya. Oke, Gak apa-apa, yang penting asik. yang Oke, penting asik. Asikin aja. dan semuanya nih Oke, Anatas. karena kita udah semuanya, evaluasi udah, materi udah. Nah, selanjutnya buat mendata kehadiran teman-teman hari ini kita bakal adain sesi dokumentasi. Jadi aku mau remind teman-teman buat on cam dan gunakan virtual background yang udah kita share di kolom chat box. Dan aku bakal kasih waktu 2 menit, 8:47 kita bakal segera laksanakan sesi dokumentasinya. Jadi teman-teman kita tunggu ya. Thank you. Oh iya, untuk sesi dokumentasinya aku serahkan ke panitia. Mungkin guys, gak ada kamera. Muhammad Zer kayaknya besok, ya kalau nggak ada kamera gimana ya? GWS. Yang penting semangat belajar. Ini kita kayak di unpin dulu, nanti yang lain nggak dapet. Ya, Anpin dulu ya. Oke, karena di sini juga udah 847, terus aku lihat teman-teman juga udah banyak on cam, mungkin aku bakal kasih tahu di sesi dokumentasi ini bakal ada dua gaya. Yang pertama itu gaya bebas, dan yang kedua itu gaya GDOC. Mungkin Kak Natasha bisa tunjukin ya ke teman-teman di masalah gaya GDOC itu. Jadi gaya GDGOC kalian bisa siapkan 2 piece kayak gini terus kayak gini. Atau kalau kalian mau yang mini, bisa siapkan jempol dan telunjuk kalian kayak gini. Silahkan dipilih. Bisa kayak gini dan kayak gini. Let's go. Kalau kasih lagi ke panitia. Oke, mungkin karena di sini cukup banyak ya partisipannya, jadi bakal dapat slide buat sesi dokumentasinya. Jadi mungkin kita sesi dokumentasinya mulai dari sesi gaya bebas dulu ya. Jadi untuk slide pertama mungkin teman-teman bisa bersiap-siap dulu. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Untuk slide ketiga, satu, dua, tiga. Dan untuk slide keempat itu, satu, dua, tiga. Nah, karena aku udah bilang, kita bakal ada sesi gaya GDOC. Mungkin kalian, teman-teman bisa siapin dulu gayanya. Seperti ini, yang udah tadi ditunjukkan oleh Kanat. Oke, aku mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Siap-siap teman-teman. Satu, dua, tiga. Untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Dan satu, dua, tiga untuk slide ketiga. Dan untuk slide keempat, satu, dua, tiga. Mungkin itu aja buat sesi dokumentasinya. Aku bakal lagi ke main part. Thank you.
Oke, thank you panitia. Nah, thank you teman-teman buat sesi dokumentasinya. Tidak lupa dan tidak lain lagi untuk tetap mendata kehadiran teman-teman ya, sekalian registrasi sesi besoknya. Aku bakal share QR code yang bisa kalian scan dan beserta link juga yang harusnya bakal di-share sama panitia di kolom chat box. Untuk sesi 2 registrasi, kalian bisa QR-nya dulu, kalian scan atau akses ke chat box untuk registrasi sesi 2-nya. Tuh, langsung aja guys. Gak kalah menarik kok buat sesi Ya, 2, kalau sesi menarik, ini. bahkan kayaknya materi lebih penting nggak sih, Kagum? Ya, lebih penting. Ini kita baru fundamental sebenarnya. Sesi Iya, selanjutnya lebih menarik sih. ini baru pemanasan. Tuh guys, Besok, jangan lupa join, katanya ada sneak peek buat dapetin sertif katanya di oh ya, masking. kelas-kelas. Jadi buat sneak peek sertifnya kita baru spill besok. Jadi kalian jangan lupa join besok sesi 2-nya. Aku tunggu mungkin sampai 8.50 ya, baru kita next ke um, absensi sesi 1. Betul. Oke, karena udah 8.50 juga, aku bakal next ke absensi kita hari ini. Nah, jangan lupa diisi ya, teman-teman. Aku tunggu sampai 8.52 deh. Jangan lupa diisi karena mungkin aku spill dikit ya, absensi kalian bakal berpengaruh sama sertif kalian di akhir sesi nanti. Jadi penting banget buat isi absensi UI UX sesi 1 hari ini. Betul Siapa yang banget. mau sertifikat? Isi absensi hari ini dulu. Gas, gas, gas. Guys, guys, sampai 8.52 aja, jadi jangan diisi nanti-nanti guys, karena formnya bakal segera kita tutup. Hmm. Mantap, Kak Raihan Elta udah isi. Yang lain udah isi belum? Don, Don. berarti. Oke, Rap. Don. Pakai caps lock, semangat tuh bagus. Semangat juangnya tinggi. Don, Semangat tinggi banget. speedrun, absensi. Speedrun, Don, Pak. speedrun. Don, Bang. Ngasih rating B5 nggak guys? What? Apa tuh? Ya, apa tuh? Apa tuh? Guys, semenit lagi. Mission complete. Oke, thank you Nick. 5 star dari Bay. Kelas King dari Diodo. B5 King, aman aja. Oke. Nah, teman-teman ini udah menunjukkan 8.52 juga, artinya kita udah selesai sesi absensi juga, udah kata bye, udah menyala hari ini menyala wih. Nah, kita akan akhiri nih sesi UI UX workshop kita dari GDG OC Binus Bandung. Sesi 1 berakhir hari ini. Teman-teman, aku mau ingetin juga jangan lupa buat join sesi kita besok yaitu sesi 2 karena materi yang bakal kita sampaikan nggak bakal kalah penting dari materi yang hari ini. Jadi jangan lupa buat join dan see you on next session guys. Bye-bye. Thank you semuanya. Semuanya. Thank you, thank you. Iya.
Oke guys, udah beres. Mantap, mantap. Waktunya eval. Gokil, gokil. Nah, sebelum kita eval, mungkin dari mentor nih, ada yang pengen diomongin dulu nggak? Boleh, boleh dari mentor. Aman sih, Nice, berjalan aman. dengan semestinya sih. Gimana? Aman? Aman. Dari Kalau aku, kalian ada catatan nggak atau ada yang pengen disampaikan nggak? Eh, paling Kahut Oh tadi iya, yang eval. recordingnya boleh dimatiin dulu ya, Brian. Sorry, Lumayan sorry. aman aman.